Astagfirullahaladzim. Ganti sosok ini enggak ya? Ini nenek-nenek yang tadi megang kaki Panglima bukan? Hah? Rosa, lari, lari. Siapa nih? Ya ke sana aja. Ya udah sana. Dari mana? Pegunungan mana? Mau sama dia. Siapa yang mau sama dia? Aku. Kamu suka? Saya ingatkan untuk Sobat Mata Langit, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share ke teman, saudara, atau keluarga agar kita selalu bisa berbagi manfaat. Dan jangan lupa untuk klik tombol lonceng dan pilih semua supaya selalu mendapatkan informasi terbaru dari tayangan kami. Karena saya Ratna Listi, saya Panglima Langit, kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik lewat Mata Langit. Kembali lagi jumpa di channel kesayangan kita Mata Langit bersama saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Dan saat ini kami sudah berada di sebuah apartemen tempat tinggal seorang artis papan atas Indonesia, penyanyi dangdut yang mempopulerkan lagu Tahu Bulat Panglima. Siapa lagi kalau bukan Ratu Meta. Nah, Ratu Meta ini sebenarnya teman lama saya yang sudah lama sekali nggak ketemu. Aku ingin silaturahmi sama dia, aku chatting, kebetulan dia tinggalnya di apartemen ini di daerah Kemang. Makanya aku main ke sini karena dia bilang, sekalian aku pengen dilihat dong apartemenku sama Panglima Langit. Kita sekalian cerita-cerita pengalaman mistisnya seperti apa, kayak gitu. Nah, Panglima, sebelum kita cari unitnya Ratu Meta, saya pengen tahu dulu kira-kira aura apa yang dirasakan Panglima begitu kita keluar dari lift tadi. Sebenarnya kalau di sini kita harus ketemu dulu ya, ruangannya nomor berapa. Setelah kita masuk, kita baru bisa deteksi. Karena ini kan banyak unit ya, jadi kan hawanya beda-beda ya. Kita nggak bisa kasih fokus. Tapi secara keseluruhan ini sebenarnya adem ya hawanya di apartemen ini? Iya, campur-campur sih sebenarnya. Ada yang negatif, ada yang positif. Oke, pasti penasaran kan seperti apa hasil pantauan Panglima Langit terhadap apartemennya Ratu Meta. (705) kita ketok ya. Jatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dia Meta. Kabar. Ini pasti Panglima ya? Iya, apa kabar? Suka ngeliat di YouTube. Iya. Makasih ya, kamu sudah subscribe Mata Langit. Iya dong. Ya, masuk ya. Apartemennya enak banget kayaknya ini. Alhamdulillah Kak. Udah lama ya tinggal sini? Udah hampir 4 tahun. Oh, oke. Yuk duduk yuk. Nah, ini untuk konten Mata Langit kan kita cerita-cerita pengalaman mistis. Nah, biar Sobat Mata Langit tahu nih Ratu Meta tuh ternyata ada pengalaman mistis ini toh. Nah, gitu. Kira-kira apa nih yang bisa di-share ke Sobat Mata Langit? Sebenarnya nggak mau cerita Kak, sebenarnya. Malu, takutnya gini, kalaupun aku cerita sama masyarakat takutnya dia nggak percaya gitu loh, kayak gitu Panglima gitu loh Kak. Masyarakat kan beda-beda, ada yang fanatik, ada yang apa ya, saya ada cerita gini, nanti yang ada masyarakat
apaan sih nggak percaya, tapi ini sepengetahuan Meta sendiri ya. Dan itu memang dialami iya, kan? yang Meta alami dan seluruh keluarga, jadi nggak cuman Meta aja. Gitu. Gimana ceritanya tuh? Jadi dulu Meta pernah ngeliat sosok kuntilanak. Itu 2 kali melihat dalam waktu yang sama. Awalnya kayak di pinggir Meta nengok begitu. Meta langsung sadar, langsung baca-baca. Terus udah gitu langsung istighfar. Si sosok itu tiba-tiba menyamperin. Pindah ya dia. Aduh, astagfirullahaladzim. Gitu Kak. Oke, langsung Meta langsung merem. Itu kejadian yang paling, sumpah demi Allah itu sekali. Itu waktu umur Meta berapa ya? Ya 19-18 lah. Udah lulus SMA waktu itu? Kejadiannya di rumah atau di mana? Kejadiannya waktu saat di Kerawang, memang asli Kerawang. Rumah di Kerawang, saat itu memang di posisi di rumah. Oh, sedang di rumah? Ya. Oh, berarti sosok itu ada di dalam rumahnya Meta gitu? Iya. Terus udah gitu, kedua kali saya lihat apa sih, leak ya, yang dari Bali itu apa? Leak. Gimana ceritanya waktu lihat? Saya jadi waktu itu di kampung pakai motor. Saya pikir sepanjang jalan itu pohon Kak. Jadi sepanjang jalan saya jalan raya kan banyak pohon-pohon besar-besar tuh ya Panglima tuh. Saya ngeliat di pinggir gitu, oh pohon. Pinggir sini juga oh pohon. Udah saya dengan antengnya sama saya sama temen, saya diboncengin, saya duduk di belakang. Pas saya nongok begini, kok perasaan ada pohon ngikutin terus gitu loh. Ini pohon kayaknya ngikutin gitu loh. Terus ternyata pas saya nengok begini saya teriak, ini rambutnya nggak ada, kesini rusak, ini rusak, cuma rambut satu doang kayak diikat gitu acak-acakan. Terus mukanya tuh hancur udah gini, terus ininya si lidahnya menjulur itu. Panjang. Nah ini Panglima Langit, kalau dari ceritanya Meta nih, kira-kira apa yang bisa disampaikan nih? Apakah memang itu sosok itu mengganggu di rumahnya, atau ada seseorang yang mengirimkan itu untuk mengganggu keluarga Meta? Ya, kalau menurut penerawangan saya di rumah sendiri pada saat itu udah banyak kiriman-kiriman paket santet ya ke keluarganya Meta yang saya lihat. Dan biasanya seperti yang makhluk-makhluk yang pernah terlihat itu kayak kuntilanak, mungkin ada makhluk-makhluk yang lain baik dirasa maupun mungkin terdengar sayup-sayup suara. Itu sebenarnya mereka memang sudah berada di situ gitu. Dan kuntilanak setahu saya biasanya itu dia hanya mendengarkan suara-suara doang, jarang memperlihatkan wujudnya sampai yang dia memperlihatkan rupanya jelas gitu ya di hadapan kita lagi gitu. Itu jarang sebenarnya itu terjadi gitu. Paling dia suara yang terdengar. Kalau suara bayangan doang. Kalau suara sering dengar kan. Tapi kalau ngelihat pun ini demi Allah gitu Kak. Memang saya ngeliat sendiri bentuk kuntilanak tuh yang matanya besar, ininya rambutnya pakai baju putih-putih gitu. Tiba-tiba tuh dia memang bener nggak, kan kalau kita jalan ya, memang bener dia nggak jalan, tiba-tiba nongol gini. Kayak terbang gitu ya? Iya, nggak terbang juga, kayak jalannya cepet gitu, tiba-tiba udah nyamperin kita gitu. Waktu di rumah itu memang sering kejadiannya, jadi sering listrik ngejepret dengan sendirinya, tiba-tiba nyala. Itu tidak ada yang ini enggak. Masa Kak, orang jepret listriknya di kampung, apalagi zaman dulu ya, jepretnya cepret kan pasti bunyi ya. Nggak mungkin dia balik sendiri. Iya, nggak mungkin Kak, ini bunyi Kak, seolah-olah tuh jadi dia naik turun sendiri gitu? Naik turun sendiri. Ada yang nurunin, yaitu makhluk halus itu, karena itu nyeklek-nyetek tadi saya lihat tuh sosoknya tuh seperti Gundurwo, hitam tinggi, besar, bertaring, itu jahil, dan dia suka ngangguin Meta juga saya lihat. Dan ada sosok nenek-nenek tua juga di situ gitu, yang berada pada saat itu, karena memang rame ya, karena kiriman orang itu gitu. Itu Panglima kan yang dikirim siapa sebenarnya targetnya itu? Kenapa ke rumah sana? Sedangkan waktu saat itu Meta memang masih tinggal di sana ya? Iya. Dan tinggalnya nggak sendiri kan? Ada orang tua. Ada orang tua. Ayah, ibu. Terus ada orang tua. Ya banyak yang tinggal lah di situ. Ada beberapa keluarga ya. Itu zamannya waktu Meta masih di kampung, dan sekarang pun Meta masih merasa. Jadi contoh gini, kita lagi tidur nih Kak. Kita tidur dalam keadaan kita tidur lelap aja. Kalau kita mimpinya yang bagus, pasti esokan harinya tuh
ada aja gitu, ada rezeki, ketemu teman-teman atau apa gitu loh. Tapi kayak kemarin nih, ada lagi mimpi lagi. Ini di rumah ini loh. Jadi saya mimpi itu almarhum tante baru meninggal sekitar 7 bulan yang lalu, baru aja meninggal. Nah setelah itu kenapa dia datang tiba-tiba? Kemarinan tuh dia datang ke saya di dalam mimpi. Terus kok dia kayak nunjukin kalau dia tuh lagi pas meninggal tuh diracunin perutnya gitu loh, kayak ada diracunin perutnya. Saya sampai bingung kenapa ya kok almarhum sampai datang ke di mimpi saya, dia sempat diracunin sama orang dan orang itu nggak tahu siapa. Dan keesokan harinya beberapa hari kemudian saya yang sakit perut kelilit-kelilit sampai saya masuk rumah sakit. Ya tadi itu sebenarnya didatengin almarhumah yang sudah meninggal itu artinya ada itikat orang yang tidak baik yang mau mencelakakan kita dan mengarah membuat kita itu berujung ke bisa jadi kematian, sakit parah. Karena biasanya orang yang meninggal datang di dalam mimpi kita, dia ingin kayak seperti menjemput sebenarnya, menjemput dan memberi tanda dan simbol kita bakal sakit. Tapi sebenarnya meta itu yang udah disantet sama orang. Dan meta ada terminum ataupun makan makanan yang diberikan olehnya, gitu ya. Sehingga efeknya itu mimpi itu datang memberi perlambang dan simbol, dan akhirnya meta yang sakit perutnya berputar-putar seperti telit dan langsung masuk rumah sakit. Nah, jadi ada jin yang dikirim, matanya besar merah menyala, bertaring, habis itu di mulutnya ini kayak ada racun air liur yang netes-netes. Jadi dia jorok sekali setannya itu. Bentuknya itu nggak ada rambut, kupingnya kayak bentuk kuping serigala, ya. Warnanya coklat kemerah-merahan. Jadi sejenis keluarganya Banaspati juga gitu. Setan api, makanya terasa panas kan di perut. Iya. Mulus kayak nggak enak banget rasanya, terlilit-lilit, nggak nyaman banget deh pentingnya. Jadi nggak bagus sih sebenarnya, makanya langsung bisa sakit. Jadi ya semua keluarga juga pasti punya ya, maksudnya masalah maksudnya seperti Meta. Setiap tahun itu pasti dari keluarga Meta banyak ya, pasti meninggal. 2 kakak dari mama tuh pasti meninggal setiap tahun sekali, setahun sekali. Nenek, om dari iparnya, jadi yang tinggal di situ gitu loh. Jadi waktunya tuh berapa lama gitu loh. Saya tuh mikir, saya sekarang tuh mama kan dari 6 bersaudara. Nah sekarang itu tinggal 3 orang, jadi 3 orangnya meninggal. Sebelumnya nenek, terus tanteku yang meninggal kan 3 orang, uaku. Setahun pasti. Setiap tahun ya. Setiap tahun ya betul. Setiap tahunnya ada meninggal. Terus katanya mamaku pernah sakit sampai. Terus aku sampai kebingungan, kelabakan, aku sampai ke rumah sakit, semua rumah sakit internasional aku iniin Kak, sampai aku habis-habisan uang karena mikir orang tua sendiri ya nggak bisa jalan ya, kita ketakutan. Sampai kamu anak pertama ya. Iya, sampai kata di rumah sakit, ini Bu jalan satu-satunya, katanya harus operasi. Tapi operasi Meta mikir lagi 50-50 Kak, takutnya kan kenapa-napa lebih parah ya kan, risikonya berat untuk orang tua. Dan akhirnya Meta mau mencoba, aduh mama itu kayaknya ada jarum nusuk-nusuk gitu. Nah mama itu dengarnya ngomongnya seperti itu, ada jarum yang nusuk-nusuk ke lututnya mama. Dan akhirnya saya sampai manggil, ya percaya nggak percaya sih ya, dari Kalimantan saya panggil, dari Banten jauh-jauh loh, dari Banten saya panggil. Ya memang begitu sih, orang pasti susah melihat kita senang melihat kita susah gitu. Iya. Jadi kalau bisa tuh ya kita tuh hancur, kita tuh nggak sukses gitu. Orang-orang itu yang dengki-dengki kan pasti seperti itu niatnya gitu. Dengan segala cara dia kan melakukan hal-hal yang nggak baik gitu. Apalagi dengan cara halus kan memang itulah kesempatan yang besar, karena dengan yang halus kan tidak ada bukti. Perwujudannya tak terlihat, tapi nyata berbahaya gitu. Apalagi kalau sebelum dibersihkan dan mungkin belum steril banget, masih ada sisa-sisa ataupun masih ada hawa-hawanya, dan apalagi mungkin dia masih ada, cuman pura-pura istilahnya kayak sembunyilah gitu, seolah-olah dia udah nggak ada, Padahal dia
masih ada di dalam darah kita gitu, masih ngintilin kita kemana aja gitu. Itu pantauan Panglima bagaimana? Kan tadi Meta bilang ibunya diobatin, bahkan dari Banten, dari Kalimantan sudah ada orang yang datang untuk mengobati. Nah, saat ini apakah masih ada itu gangguan di ibunya Meta? Kalau saya lihat sih masih. Kalau saya lihat masih. Iya, mama saya sekarang suka marah-marah terus. Kalau saya masih. Gak apa-apa, nanti kita bisa bantu kalau mau minta pengen dibantu. Bener loh, mamaku tuh cepet emosional. Mungkin kita berpikir anak-anaknya suka gini, oh ya nggak apa-apa lah, namanya juga orang tua gitu kan. Kita lebih ke maklumin aja itu orang tua gitu. Tapi gangguan itu memang bisa menimbulkan aura cepat marah ya Panglima? Gimana? Ya pasti. Kita kan kalau di santet itu kan bawaan kita panas. Kita tidak bisa berpikir dengan tenang gitu kan. Seringnya itu kita tuh nggak stabil gitu. Iya betul. Kita nggak stabil, jadi kita gampang emosi, nggak bisa mengendalikan diri gitu. Jadi ini sendiri gitu. Jadi seperti orang linglung sendiri gitu. Umumnya seperti itu gitu. Iya. Nah, kalau Meta sendiri selama tinggal di sini ada merasa ada apa yang aneh nggak, atau yang dirasa nggak masuk akal gitu nggak? Enggak sih. Cuman kalau untuk suara-suara udah sering ngedengar suara anak kecil, hihi, dan ada Dimana yang orang itu? dewasa. Di sini apa di kamar Meta? Di kamar saya. Nah, nanti kita lihat Panglima ya, biar Boleh. Panglima Terus pantau. suara ayam pitik ya kalau kata Iya. ini. Ya kan, itu katanya ada bunyi-bunyi kayak gitu. Suara ayam. Ayam pitik. Kalau ayam pitik apa sih Panglima, lupa. Kuntilanak ya? Iya, bener. Jadi dia kuntilanak tuh lebih kayak suara anak ayam gitu. Anak Oh, ayam. anak ayam. Pok gitu. Enggak. Bukan ya? Tidak. Cicit gitu. Oh iya, cicit gitu ya. Iya. Nah kayak gitu, jadi itu sering. Terus kalau Meta tuh kalau di sini lebih ke mimpi ya. Jadi mau mimpi buruk atau mimpi baik itu selalu dialamin sama Meta. Jadi mimpi baik nih pasti keesokan harinya itu yang tadi jadi kata kayak Meta, rezeki, perlambang ya. ketemu. Kayak dikasih Allah tuh kode gitu ya. Kayak gitu. Nah, kalau Panglima Langit pantau sendiri ini di apartemen Meta ini ada sosok-sosok gaib apa sih? Kalau saya lihat ini tadi ada sosok kuntilanak, ada yang makhluk tinggi hitam berbulu, ada sosok nenek-nenek tua, ada ular besar sekali tadi yang saya lihat, itu gede banget. Itu kayaknya yang paketan orang itu ya, yang kiriman yang ular besar. Kalau teman sering digangguin. Nah, di mana tuh kalau temennya diganggu? Lagi duduk di sini atau pas nginep? Pas nginep. Nah, Pokoknya di mana tuh? Boleh nggak kita sambil lihat? Yuk. Oke, so sebentar ya. Ya, sebentar Panglima pantau. Saya kok ngerasa ada getaran frekuensi di sini yang berasa banget menyentuh ke badan saya, energi itu. Saya melihat kayak ada keris kecil sebegini di sekitar sini gitu. Ada ya? punya. Aduh, punya kerisnya. Ada. Itu boleh dikasih lihat ya? Hah? Boleh dikasih lihat? Saya harus cari dulu dong Oh, kalau iya. gitu. Tapi boleh sih, tapi cari dulu deh. Boleh. Tapi emang ada ya, bener ya? Ada. Kalau ada yang ini pasti terpantau ya, punya energi yang kuat pasti terpantau Iya. Panglima ya. Iya, itu soalnya dari turun Turun-temurun. Iya, turun dari temurun. leluhurnya. Jadi semua ke keluarga ada. Kayak gitu. Terus Iya. ada apa lagi Panglima? Ada apa lagi? Ini lihat kamar saya deh. Iya. Kamarnya dulu deh Panglima. Gini. Ini ya. Kok saya ngerasa di sini seperti kayak di kuburan ya? Gitu? Jadi ada pohon besar, di bawah pohon besar itu ada kuburan. Saya ngelihat foto Meta itu di dalam kuburan itu, seperti ditanam. Habis itu kayak ditancepin seperti paku apa-apa gitu ya, yang saya lihat panjang segini fotonya itu. Ada nenek-nenek tua juga di sini yang sudah jompo sekali, berjalan aja susah. Nenek-nenek tua itu maaf ya, seperti kayak aromanya tuh nggak enak banget itu. Saya ngeliat ada sinar merah, hawa api di sini gitu, yang membuat kita itu panas terus kalau ketemu sama keluarganya. Ini saya perhatikan kayak ada ular besar di sini.
Gede banget, kayak anaconda di atas bantal ini. Jadi seperti jadi bantal tidurnya ular besar. Ntar kita Bisa lihat. Ya. Saya kalau tidur tuh kadang suka nggak enak. Ini baru kali-kali ini aja sih tidur yang nggak enak tuh. Saya mikir mungkin karena mikirin pekerjaan saya gitu kan, resto atau apa, atau kecapean. Tapi nggak pernah biasa. Saya paling gampang cepet tidur loh. Biasanya ya. Jadi memang hawanya di sini sudah terbelenggu, terkunci, terikat, dan kita seperti tidak bisa berpikir, gelisah, nggak tenang, dan mata juga sulit untuk dipejamkan. Jadi hawa itu yang ditimbulkan berasa banget gitu. Makhluk itu ya Bang Lima. Aroma dan hawa itu yang tercium dan terasa getarannya di dalam tubuh saya gitu. Frekuensinya ini sangat nggak baik. Sangat kuat gitu. Ya. Frekuensi getaran negatifnya tuh sangat tinggi. Jadi ini di posisi di kamar saya. Ya, ini sentralnya di sini. Kalau teman Meta yang katanya di sini nggak bisa tidur, tidurnya di mana? Sini atau di situ? Biasanya aku tidur di sini memang bener. Kadang suka mimpi-mimpi yang nggak enak kayak gitu kalau kamar utama. Tapi kalau teman-teman bisa tidur di mana aja, di sini bisa, di kamar sebelah bisa, di sini bisa kayak gitu. Jadi memang sering banget digangguin. Nama Panglima? Kaki saya ini seperti dipegang sama nenek tua ya. Tumben Panglima. Jadi dia kayak dipegang begitu kaki saya. Dia seperti jangan ikut campur urusanku katanya gitu. Kamu lagi katanya. Jadi mungkin dia pernah ganggu. nyah kau dari sini katanya, seperti itu bahasanya sama saya. Aku tidak sudi melihat kamu gitu. Jadi bahasanya tuh begitu tuh. Tenang aja Meta, ntar kita usir lah semua yang jahat. Dia pengen nunjukin eksistensinya gitu. Ntar kita telusuri lagi lewat mediumisasi. Pantes saya kalau tidur di sini semuanya panas, gerah. Walaupun udah AC. Meta juga kadang sholat di sini terus. Kalau nggak di situ di sini. Nah, kalau di sini ada aura apa Panglima? Di sini kayak lebih adem ya dibanding ruang sebelah. Kalau di sini saya lihat lebih positif auranya. Iya. Rasanya juga aku tadi ngerasa lebih adem. Beda ya. Jadi sentralnya memang di kamarnya Meta. Kalau di sini sangat baik auranya. Antara kamar tidur Meta dan ruang makan dan ruang tamu. Itu aja sih hawanya ke situ. Oke, kalau gitu gimana Panglima kalau kita langsung mediumisasi aja? Boleh. Ya, Sobat Mata Langit, kita segera akan melakukan proses mediumisasi dan Mbak Ismi sudah siap. Panglima akan menyeret sosok yang mengganggu di apartemen Ratu Meta untuk dimasukkan ke badan Mbak Ismi dan nanti Meta bisa langsung tanya-tanya. Kita akan interogasi. Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonir. Selamat sore. Bahasa Sunda apa nih? Tanya. Artinya apa? Jangan berisik, ada yang tidur. Iya teh, meni rame pisan di dia. Banget di sini. Anda ini siapa? Saya temannya Meta, saya sedang bersilaturahmi dengan Meta. Anda penghuni apartemen ini? Abdi jeung ieu ngajagakeun ieu. Oh, Anda penjaga Neng Meta. Dari mana asalnya? Abdi teh dari Jawa Barat. Jawa Baratnya di mana? Nu eta teh gunung teh Gunung mana? Gunung Hejo? lain. Gunung Hejo eta nu aya eta Mana itu? nu pesawat jatuh teh. Oh, Karawang. Yang pesawat jatuh. Di mana? Gunung yang di kita pernah pergi. Oh, Gunung Salak. Pesawat jatuh di Gunung Salak. Oh, dari sana asalnya.
Sudah berapa lama Anda menjaga Meta? Selila ini Ini siapa? abdi teh aki nu jagaan neng. Aki, kakek-kakek. Itu Slami. Lami neng. Oh, Berarti tugas Anda menjaga Meta ya. Kenapa sih kok harus dijaga? Atuh loba nu hayang ke neng. Ada yang apa? Jahat? banyak yang mau. Oh, apa yang suka sama Meta? Yang suka apa yang jahat? Nu eta teh ya sok hayang ngawae ke neng karunya. Maunya aja sama neng. Maunya aja sama Meta. Maksudnya suka sama Meta tapi sukanya itu tidak tulus atau bagaimana, Aki? Eta Astagfirullahaladzim. Ganti sosok ini enggak ya? Ini nenek-nenek yang tadi megang kaki Panglima bukan? Hah? Kamu ini di kamarnya Meta ya? Sebentar. Kamu di mana? Ya aku kok merinding ini. Oh, kamu tidur di sini? Sudah berapa lama di sini? lila kene neng keli sare di dia. Ulah kemana-mana di dia. Loh, berarti kamu temenin Meta tidur? Berisik aja. Oh, dia merasa terganggu sama kita. Berisik. Kami tidak bermaksud mengganggu. Ya, di dia ya. Nenek di sini terus. Neng di dia pan. Lain nyuruh teh nek. Kunaon milu jeung neng. Atuh neng karunya. Kesepian apa gimana jadi ditemenin? Hah? Neng teh gelis. Neng teh boga eta. Boga naon? Aya anu aki kasep. Abdi teh di dia jeung aki. Oh, ini pasangannya Aki yang tadi. Tadi Aki-Aki yang masuk pertama itu suaminya ya? Oh, suami istri, kakek sama nenek. Suami istri. Oh, ngantesan neng ya? Jagain kamu. Oh, jagain ya Allah. Didi neng teh balik-balik ke Selila ka dia. Ka mana? Sepi di dia. Oh, ya. Aku udah lama 3 bulan nggak pulang-pulang. Balik. Jadi saya di sini. Kadang lempang deui. Iya bener kak. Kadang lempang deui. Indi deui. Dia jadi baru pulang lagi gitu. Yang menugaskan siapa sih? Abahna. Oh, ayahnya Meta. Dan Sukabumi ya? Sukabumi. Ada abang Sukabumi. Oh, ada Keluarga di ada Sukabumi. keluarga Sukabumi ya. Ada kakek. Atuh dulurna neng. Neng geus lila cenah teka abah. Neng teh kemana wae cenah neng. Ditanyakeun ke abah. Mungkin udah lama Kak nggak silaturahmi ya? Saya nggak pernah lama ke Sukabumi emang. Cuman terakhir kemarin kakek ke Kerawang. Hari eta hari besar biasana ge mampir di teh Tara. Geus Kangen ya. Iya, aku nggak pernah lagi ke sana. Nggak pernah lagi ke Sukabumi udah lama. eta kapan dulu neng orang tua neng atuh kunaon cenah akin ditanyakeun jeung abah. Tapi kan abahnya ngedoain terus kan. Tapi teh aki mah atuh di dieu we jagakeun neng. Di sini aja ya. Mau tanya dong Nek. Tadi yang megang kaki Panglima siapa sih? Atuh sugan teh rek jahat ke neng. Kirain mau jahat sama saya. Oh. Saha nu jahat ka dieu? Oh. Diteangan, ditempokeun. Enggak Nek. Panglima datang kemari berniat baik, kita silaturahmi bantu Meta. Sok gitu jeung lalaki. Hampurannya. Oh, kakek nih. Kakeknya minta maaf, tadi neneknya Oh, iya. pegang kakinya. Nini teh genit ka lalaki. Kata kakek Nininya genit kalau ada lelaki dipegangnya.
Nggak apa-apa. Berniat menjaga Meta sebenarnya ya. Emang Meta ada yang jahatin ya, Nek? Eka. Ini nenek ya? Hampura atuh Neng. Neng teh kaget yang nininya. Emang ada yang jahat sama Meta? Jahatin Meta. Ayah, Ciri-cirinya bagaimana? ayah eta nu lalaki nu geus tara ka dieu geus lila. Iya. Apa katanya? Udah nggak ada laki-laki kesini, udah lama, udahlah katanya gitu. Tujuannya apa tuh jahat sama Meta? Sok hayang ka Neng wae. Karunya ke Nengnya. Terus apa yang mereka lakukan yang jahat ke Meta itu? Neng teh. Sok iya, ayah lalaki. Ini kakek ya? Gimana kek? Ayah eta lalaki kantos ente bahasa Kurang paham Aki, boleh nggak bahasa Indonesia Aki? Biar saya paham Aki, maaf. ada laki-laki yang mencoba untuk mengikat Neng agar turut dan tunduk. Bagaimana Neng itu bekerjanya bertemu dengan banyak orang. Dia tidak suka itu. Maksudnya cemburu apa Dia gimana? Nggak suka? ingin hanya dia seorang yang memiliki dia. Jadi tuh ada sih pernah waktu itu. Boleh dia bertemu dengan orang. Tapi kan dia harus bekerja bertemu banyak orang kek. Karena dia merasa miliknya itu. Kalau merasa miliknya dan sayang harusnya dukung dong, support Meta biar sukses dong. Masa nggak boleh ketemu orang? Dia bilang saya bisa memberikan apa yang kamu inginkan, tapi tidak sepenuhnya diberikan, hanya janji-janji saja. Itu. Cuman saya tuh Nenek lagi masuk, kaget aku kalau nenek masuk. Atuh, Nek, iya. nenek ngagetin. Nenek boleh nggak bahasa Indonesia, Nek, bicaranya Nek? Oh iya bisa. Oh, iya, Nenek iya. bisa bahasa apa saja. Oh hebat Nenek. Nek, ceritain dong Nek, yang jahat sama Ratu Meta ngirimin apa aja sih? Bener nggak yang dipantau Panglima bahwa fotonya Ratu Meta itu ditanam gitu Nek? Nenek mani gemes. Yang eta lalaki. Gemes gimana Nek? Iya, itu lelaki yang maunya menguasai saja. Tapi nyan, kalau si Neng Gelisnya mau kerja, dia marah. Oh gitu ya? Dia cemburu. Itu suka pegang-pegang handphonenya. Itu Neng marah, nggak boleh. Katanya gitu ya Neng. Nu sedih mah Nini atuh karunya jeung anakna. ya dia kasihan sama anak saya. Oh, Iya, harusnya sayang. Jasmine ya? Harusnya sayang. Ini maunya sama si Neng aja. Oh, dia sayang hanya sama Meta, nggak sayang sama Jasmine, anaknya ya? Iya, Oh, nggak boleh dong ya Nek ya? nggak boleh gitu. Sayang jeung Neng jeung eta putrina. Kabeh atuh. Harusnya ya. Gitu mestinya mah. Ya Neng. Terus apa yang dia lakukan sekarang untuk Meta? Apakah dia masih sakit hati? Dia mah pasti marah. Kan orang yang dia benar-benar itu dia suka, dia cinta tapi tidak sayang. Nengnya udah nggak tahan, Nengnya udah akhirnya dianya marah. Kan Neng pernah ngamuk. Oh masa? Neng mau dipukul. Sok naon? Aki mau jagakan eta. Ini Aki lagi nih. Ya. Bisa ya keluar masuk Aki ini gitu. Ini teh perempuan mau dipukul. Terus pernah Aki dipukul marah nggak? ya? Terus apa yang Aki lakukan waktu itu? Ini mah hanya bisa menangis saja. Saya bikin itu tangannya seperti kesemutan. Jadi cowok itu nggak jadi mukul atau gimana? Ini Ki? seperti berat diangkat. Oh. Sebenarnya itu sudah mau dilayangkan, tapi ditahan. Iya. Gimana ya Meta? Jadi waktu itu dia dengan alasannya tuh aku kesurupan dia alasannya gitu, padahal emang dia mau mukul gitu, terus aku dorong gitu. Dia itu kasar,
Sebenarnya Neng teh sayang, Neng tidak suka karena dia itu sukanya marah-marah. Neng sayang, awalnya baik, cinta, manis sekali kata-katanya, tapi ternyata berubah karena rasa cemburunya, seperti membakar dirinya, cemburunya itu. Ya, ibu gimana ibu? Ibunya Meta yang di Karawang sakit itu siapa yang ngerjain? Itu mah banyak sekali di sana. Oh, maksudnya banyak sekali tuh mereka nggak suka sama keluarga Meta atau tujuannya untuk menjatuhkan Meta? Iya, ada itu yang iri. Itu iya Datu. Oh, Nini lagi. Saya itu sudah bilang. Aki mama nih lambat bicaranya. Si Nininya gemes. Iya. Gimana nih ceritanya nih? Cuman itu kasihan. Aku manggilnya mama. Kasihan gimana nih? Itu ada yang tidak suka. Apa saja yang sudah dilakukan di sana? Dan apa saja yang udah ditaruh di rumahnya, tempat usahanya? Itu ada yang naruh-naruhin kasep Tanah kuburan. tabur di situ. Tujuannya apa? Biar usahanya bangkrut. Ih, naon sih? Aki, naon-naon. Bedakan gue, naon-naon. Aki masuk gitu. Maaf, itu dia ingin agar kembali menjadi tanah. Seperti dari awal lagi kehidupannya. Nggak rela gitu kalau sukses ya? Iya. Itu tidak suka karena Neng Gelis punya usaha juga. Oh, iri, ada yang iri sama kamu. Iri perempuan Neng banyak sekali Kasep yang menjahati dia padahal dia baik. Iya. Siapapun ditolong Dibantu. sama dia, dibantu. Kemarin juga habis bantu temennya di kampung. Kenapa sih orang-orang itu jahat sama Meta? Padahal kan Meta Ini baik. tempat tidur ini kok kayak di kuburan tadi saya lihat. Nah. Baunya, hawanya. Ada mayat, ada ular di sini. Iya dah. Siapa yang kirim pocong kemari? Saya lihat ada pocong, ada ular gede di bantal ini. Itu siapa yang kirim? Talinya aja Kasep buat ngikat si Neng. Awalnya Tali pocongnya buat ngikat. Soalnya katanya Neng susah dikendalikan. Atau Neng semakin diikat semakin lompat. Nggak bisa Neng mah diikat-ikat. Neng mah orangnya di sana, di Pergaulannya sini. luas ya? Oh, Neng terdai cici. Jadi Meta suruh di rumah gitu, maksudnya dengan tali pocong itu suruh di rumah nggak ngapa-ngapain. Kia Neng. Gimana, Nek? Maksudnya teh, kumaha sih atuh udah diikat mah cicing Neng. Oh, maksudnya Biar nurut sama dia. nurut. Oh, Sok eta si biar nurut. bujang biar eta nurut. arek Iya, iya, ka iya. ditu Neng teh milu ka ditu Neng teh ka dieu Neng ikut sih Kakek. pijakan Ini Aki lagi nih. naon atuh dipijak-pijakan itu naon Kenapa sih nggak boleh cerita sama Aki? atuh takut nah Takut. eta kepikiran Cien Neng Takutnya Neng kepikiran orangnya katanya. teh mudah pikiran Ini bakal ngiang-ngiang ya. Kebawa perasaan ya. kelihatan mah kayak nu eta seserian wae padahal masuk celik penting di dia Suka berdoa ya malam-malam tuh. berdoa mending nu celik teh Tuh kan tadi yang dipantau Panglima kamu sering sedih kan katanya. Gitu, kata Nenek gitu. tuh Nini dengerin nama nih sedih ari nepokeun nu Neng teh celik karunya Nini teh ke Neng Yang neneknya mau Meta nangis terus kayak gitu. Neng loba batur tapi teu aya nu bener
Apa maksudnya? Banyak teman tapi nggak ada yang benar ya. Ada juga yang mau sama Meta mungkin manfaatin gitu-gitu. Oh gitu ya Nek. Nasihatnya apa nih untuk Meta? Hati-hati Neng, bari iya teh kesayangan indungna. Sayangan siapa? Mama. Oh terus? Kesayangan mama dari kecil. Kakeknya sayang sekali sama dia. Ini yang selalu dititipkan kepada pengikutnya. Suruh jagain. Apa saja Itu sosoknya? harimau tadi saya lihat yang jaga juga. Di dia mah, Macan. ayah, Ayo macan sini. ayah, Mana dia macannya? Coba panggil. ayah, Eta, ayah, ayah macan, Terus apa lagi? jeung anak muda, lalaki, Anak muda lelaki yang jagain. ayah nyai, Nyai yang Sering jagain suara sering dengar macan. suara macan, Meta tuh. sering dengar suara macan, itu apa benar? Itu yang jagain Meta? itu bila terdengar suara macan, itu berarti dia sedang melakukan perlawanan. Oh, berarti ada yang mau jahatin kamu gitu. Iya, Oh, kalau kedengaran suara itu ada yang mau jahatin, dia yang ngelawan gitu Meta. Terus macan. terkadang masuk ke dalam tidurnya. Pernah mimpi kamu? Mimpi ya? Gak ada yang jahat, firasat-firasat. Ya, itu tadi cerita aku selalu gitu kalau mau mimpi buruk baik aku selalu dimimpi. Kayak ada firasat ya? Sensitif dia. Sensitif ya? Iya, Nenek. Ayahnya si Nyai Centil ya, mimiluan Neng tak. Ada Nyai Centil ikut Meta. Siapa dia? Tugasnya apa dia ikut Meta? Nyai, Biar kelihatan cantik. Biar menarik. ayah, atau mah eta ulah diusiran, Oh, dia nggak jahat ya? atau enak Neng. Buat aura dia. Hari Neng lempang, eta Nyai milu kemana-mana. Dia ikut kemana-mana Meta pergi. Terus yang jahat apa aja sosok sini Nini? Ayah kepala, ayah kepala ya, terbang teh. Kepala tanpa badan. Kadia Supaya apa? Niatnya untuk apa itu kepala puntung? Biar apa? balas sakit hati. Balas sakit hati. Buat dia sakit. Iya, Itu yang perutnya melilit-lilit langsung dia masuk rumah sakit itu dia. Kerjaan si kepala Kepala puntung puntung itu. itu. Emang kenapa sakit hati? apa yang dia makan Oh. lalu masuk ke dalam dirinya seperti Jadi dijilat dulu sama yang kepala puntung. Makanan-makanan yang mau Ratu Meta makan. Baru dimakan, makanya sakit perut ke perutnya Ratu Meta. abdi dari bangsana yang tidak terlihat. Iya. Itu mengikuti kalian. Jika dia makan dengan tangan kirinya, kita ikut makan. Hari manusia makan baca doa, muntah walaupun tinggal sesuap itu. Yang muntah itu apa, setannya yang makan? Bener. Itu mah beneran. Ini dibedakan. Hati-hati. Ini pelajaran juga nih buat kita sobat mata langit. Kalau makan Hati-hati. tangan kanan dan baca doa supaya setan nggak ada yang ikut makan, Abdi nggak mah masuk ke badan. yang tidak terlihat muslim. Alhamdulillah kasih. Alhamdulillah Iya, muslim. Abdi muslim. Nih, atuh di agama mengajarkannya begitu. Terus kenapa setiap ada cowok yang deket terus nggak jadi, terus setiap deket nggak awet gitu, kenapa nih? Kerjaan siapa itu nih? Siapa? Dan naon-naonnya dibedakan. Kan atuh. Oh cenah. Bahasa Indonesia tolong. Itu katanya nya sama si itunya ini. Katanya Neng gelis lebih bahagia sendiri. Tuh, nggak boleh dong begitu. Kan Metanya pengen punya teman ya. Tapi kalau sama yang jahat buat apa? Ya jangan. Itu katanya karena memang belum ada. Dia yang kemarin mau jahat. Yang niatnya tuh bener Tulus. sayang just- nomor satu tuh sayang sama Neng Putrina. Oh iya, penting tuh, harus sayang sama Jasmine. Kalau ada cowok yang suka sama kamu harus sayang sama anakmu. Ini kan Meta ini kan sebagai tulang punggung keluarga,
Dia mikirin keluarganya, orang tuanya, adik-adiknya gitu. Gimana supaya nggak digangguin nih? Oh tenang, atuh pasti ada jalan keluarnya. Semua masalah pasti ada yang buat. Berarti harus diselesaikan dong nih. Aku saja yang buat. Oh, Gitu. Bener kan? Atuh masalah dibuat, aku saja yang buat. Itu yang buatan manusia. Tapi kalau yang buatan Gusti Allah mah ulah eta mah ujian. oh harus sabar ya. Sabar, ini teh ujian katanya gitu. Tapi Siapa itu? beda ya. Itu kata-kata Panglima itu ketahuan. Ini bisa aja bercanda. Atuh iya pan bercanda wae. Gitu ya. Iya bercanda wae jang eta. Eta siapa? Nu si endut ya. Yang ini Ai. kameramenku. Ai. Oh Ai, Ai asistennya. Aduh. Ai itu kenapa sakit itu? Tenang naon. Memang dia sakit biasa ya, bukan karena kiriman ya? Atuh dari kecil gitu. Oh iya. Tuh aya naon-naon. Nggak kenapa-napa. Hanya sakit jiwanya saja. Oh gitu. Sakit jiwa gimana? Ai harus denger nih kayaknya nih. Ini yang jagain Meta, mau dipesan buat Ai katanya. Apa pesannya buat Ai? Sok jagaan iya. Oh, titip jagain Meta katanya. Jagain. Nanti karirnya Neng gimana? Kasihan. Bagus. Sebentar lagi mau. Selama Neng niatnya baik untuk keluarga Neng, itu pasti tercurah, mengalir terus. Mau bikin album baru ya? Single baru. Karirnya bagus ya, habis ini mau ada single baru lagi. Pasti itu mah sudah pasti. Pesannya Abah Neng gak boleh sombong. Ingat tanah Neng, manusia mah dari tanah. Harus ingat kita gak bawa apa-apa, bawanya cuma tanah kembali. Benar kasih. Bener sekali. Ya Nengnya, kuncinya eta Neng, jangan ke bawah sama mereka. Insya Allah Neng mah bakalan sukses. Amin. Biarkan saja temen Neng itu Yang di Kerawang ya? sirik sama Neng. Biarkan saja. Teman tidak hanya teman di sana, teman dalam pekerjaan pun. Di sini juga banyak yang yang jahat. sama-sama berjuang pun itu sama. Tidak suka sebenarnya bila Neng Gelis ini maju, tapi rezeki mah nggak ada yang tahu. Kalau Neng punya rezeki, ingat dulur, ingat saudara. Kalau dia itu punya duit, senangnya tuh buat dunia. Itu bedanya. Tapi di sini nggak ada ini kan nggak ada makhluk jahat gitu di sini atau gimana sih? Ada nggak sih? Ada Neng. Ada. Di tempat manapun itu pasti ada. Nggak mungkin. Bahkan di tempat ibadah pun itu ada. Benar kan? Iya, benar. Itu ada. Setan mah mengganggu di mana aja. Di mana aja itu ada. Di tempat orang ibadah sekalipun pasti dia datang juga ganggu. Gitu. Cuma bagaimana caranya kita mengantisipasinya, memperisaikan diri kita dengan doa-doa agar dia nggak mengganggu kita. Ya gitu nih, Aki. Udah Ki ya? Terima kasih Aki. Sami-sami. Assalamualaikum. Ben. Awas, lari. Siapa nih? Biar sana aja. Ya udah sana. Biarin. Kuncinya, pintunya. Ya kawan sana. Di mana Mayang? Mayang. Ada apa dengan Siapa Mayang? Mayang? Siapa Mayang? Siapa Mayang? Siapa Mayang itu? Mayang, aku Oh, Mayang. kamu namanya Mayang. Wujudmu apa? Cantik lah.
Oh, kamu yang nyanyi-nyanyi itu ya? Mayang. Tugasmu apa di badannya Meta? Aku ikut saja. Biar apa? Biar sama-sama cantik. Oh gitu. Kamu cantik ya? Apa yang kamu lakukan sih? Kalau di badan Meta tuh ngapain aja? Senang aja. Dari mana asalnya Mayang? Mana Mayang? Neng dari sana, dari mata air, dari pegunungan. Mata air pegunungan mana? Dari mana? Pegunungan mana? Kenapa sih? Apa? Mau sama dia. Siapa yang mau sama dia? Aku. Kamu suka sama Panglima? Kamu suka sama Panglima? Kenapa kok suka? Suka. Iya dong. Iya suka. Iya. Jangan biarkan aku pergi ya. Kau harus tetap menjadi ratu. Mayang. Kamu tahu yang ada yang jahat sama dia? Apapun yang jahat akan aku balas. Kau tahu itu. Gimana cara balas? Apapun tidak akan ada yang bisa. Kok kamu begitu wajahnya? Tadi cantik banget. Jadi emang ada yang nyoba jahatin dia? Tuh. Iya, aku kan memang selalu bermain di air. Oh, Aku iya, dari ya. Sendang. Dari Sendang. Sendang Gunung Salak. Sendang Gunung Salak. Wujud aslinya apa? Cantik. Aku punya selendang. Warna kuning. Yang dilihat Panglima waktu awal-awal tuh. Bidadari dong berarti. Iya, bidadari. Kan Panglima pernah lihat foto Meta tuh, Meta kirim. Ada selendang kuning katanya. Aku punya selendang kuning. Oh iya. Aku punya. Iya. Coba Kok bisa begitu sih? Kamu bisa goyang. Oh. Gitu. Entah ada kenapa aku punya selendang kuning. Gimana ceritanya tuh? Oh, di lantai 12. Oh, kamu ada di atas. Ada. Iya. Aku punya. Dapat dari mana selendang kuning itu? Aku nggak tahu aku tuh ini selendang apa ya gitu. Terus ada di atas. Tiba-tiba ada Di aja. lipetan baju emang ada. Enggak, selendang kuningnya tuh memang kayak bekas apa sih, kayak kain gitu, kain kosong tapi memang belum dijahit, belum di apa. Selendang goib itu. Tidak dijahit. Datang sendiri. Makanya Ada saya cincinnya juga betul. Tapi belum dapat dia. nanti juga diganti. Waktu itu gimana caranya kamu kok bisa nyampe di lemari Meta? Siapa yang naruh situ? Kan memang sudah suka. Emang harus ada selendang itu apa di tempat Meta ya? Ada dong. Sebagai perlambang ya kalau kamu ada. Kau itu keturunan Nyai. Kalau orang ngelihat saya gimana? Kalau orang lihat Panglima Langit itu gemes. Enggak. Ada yang takut, tapi kalau aku emes. Kalau orang lain lihat Panglima takut, kan kamu gemes. Gitu. Ada juga nggak yang ngirain Panglima? Oh, ternyata Panglima ini orangnya ini, kirain udah tua gitu. Iya. Banyak ya? Kenapa orang banyak menduga saya tuh udah tua kalau orang belum kenal saya? Iya, tapi banyak juga yang melihat Panglima itu seperti anak kecil. Nah itu. Seolah menyepelekan. Oh, banyak yang menyepelekan ya? Iya. Itu mah anak baru kemarin. Gitu. Padahal sekali pegang gitu. Padahal sekali pegang. Maksudnya sekali pegang apa? Setan? Iya, kasihan. Setan yang jahat-jahat emang urusannya sama Panglima tuh, dihajar pasti. Ini Ratu kan lagi mikirin ibunya yang sakit nih di Kerawang. Tidak apa-apa, Ratu. Ibu. Tapi masih bisa.
Iya, masih bisa jalan, tapi memang ayo ikut yuk. Ayo. Kamu mau diajak ke Kerawang? Iya, yuk. Apa sarannya kita obatin ibunya? Iya, yuk. Mari yuk, jalan-jalan Ratu. Mending kita ke Kerawang atau ibunya dibawa ke klinik Cibubur? Ke sana aja. Mayang yang selendang biru itu siapa? Teman kamu? Itu galak. Selendang biru galak? Dia itu Kenapa? dia marah. Dia so jaim, kalau bilangnya manusia itu jaim, padahal dia juga suka. Ada lagi Bergetar pesannya aja ya? yang mesti disampaikan ke Meta. Ratu, jaga ya kecantikannya biar terus bersinar. Hai, laki-laki itu mencoba mengikat kamu ya. Panglima Langit, Ya. hempaskan saja yang mencoba jahat dengan Ratu. Iya. Jadi saya hajar semua. Sepertinya ada yang berniat untuk menguasai Ratuku. Saya tidak suka terikat oleh satu laki-laki itu. Ya udah ya. Ya udah, terima Pamit kasih ya ya. Mayang. Aku pulang ya. Iya, makasih. Panglima ikut yuk. Ya, duluan Masih kakak. ngajak juga. Udah ya Mayang, ntar ketemu lagi. Assalamualaikum. Allah Akbar. Aku mau tanya, kamu udah berapa lama di sini? Kamu tidak bertahu. Aku apa perlu tahu. Kenapa kamu? Aku mau bantu teman. Kamu pikir aku takut sama kamu? Mau apa kamu? Kamu mencoba-nyoba. Jawab dulu pertanyaanku. Tugas kamu apa di sini? Jawab. Tidak bertahu. Kamu siap-siap sebentar lagi mau diusir sama Panglima. Bawa teman-teman kamu yang jahat sama dia. Apa aja sosoknya? Siluman monyet terus apa lagi? Teman kamu apa lagi sosoknya? Yang kirim kamu siapa? Lebur. Lebih baik hancur daripada diusir katanya Panglima. Dari mana dukunnya? Siapa aja teman kamu selain kamu di sini? Benar. Ya. Nenek-nenek tua. Kamu sudah mengusik-ngusik. Apa lagi? Berapa begitu? Ya, kepala busuk. Oh. Kepala busuk. Allah. Kepala busuk. Yang mau coba lawan. Penjahatin aku. Allah Akbar. Sini lembar. Wah. Mana berdarah? Ya Sobat Mata Langit, kita tadi sudah melakukan penelusuran, kemudian mediumisasi, dan kita sudah menarik sosok-sosok yang ada di apartemennya Ratu Meta. Nah, Meta sendiri sudah melihat proses mediumisasi tadi, gimana kesan-kesannya? Iya, luar biasa. Awalnya sih. takut ya? Iya, mau takut. mediumisasi? Takut, kaget-kaget juga. Takut tapi sempat terhibur. Oh gitu ya. Tapi tadi ada pesan baik tuh yang disampaikan oleh Aki sama Nini, katanya Meta harus hati-hati. Ya, ternyata yang melindungi aku bukan satu, tapi bahkan banyak yang melindungi aku. Jadi sekeliling aku tuh ya makhluk gaib itu ya. Yang baik ya. Yang baik itu, yang positif ya, yang menemani aku banyak. Jadi insya Allah untuk kedepannya bila mana ada orang jahat mungkin nggak ada lagi ya. Iya. Banyak yang Yang jadi ini, jadi apa penjaganya. menjaga. Ya, dan Panglima Langit bisa sampaikan apa kesimpulan dari penelusuran kita hari ini? Ya, ini memang tidak terlepas dari sifat iri dengki manusia ya antar sesama. Kuncinya adalah tergantung kepada diri kita, bagaimana kita mempersaikan diri kita supaya kita tidak terkena gangguan-gangguan sihir dari orang-orang yang memang dengki dan berniat ingin menganiaya kita. Maka kita perbanyak zikir, lakukan sholat yang tepat waktu dan tidak boleh tinggal-tinggal ya. Bersihkan hati, bersihkan pikiran, tetapkan iman kita, karena setan itu bisa masuk dari pori-pori kulit kita, dari buhul-buhul kita, berjalan dalam aliran darah kita,
menguasai tubuh kita, membisik-bisik dalam hati kita untuk melakukan selalu ke dalam jalan kesesatan. Jadi kita harus bisa mengendalikan diri kita, karena semua itu ada di dalam jiwa kita, di hati kita, dalam pikiran kita. Maka kita harus mengambil keputusan dan langkah yang tepat agar kita selamat nantinya di akhirat kelak. Ya, demikianlah Sobat Mata Langit penelusuran kita hari ini. Semoga ada manfaatnya untuk Anda semua. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk Sobat Mata Langit dan juga netizen yang sudah subscribe, like, komen yang baik, dan juga share channel Mata Langit ke teman, saudara, keluarga, sehingga kita bisa selalu berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit, kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik lewat Mata Langit.